Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ilaihil ahkam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syafaatil izam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah alladzi ja'ana bidinil islam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut petang ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi, yang mana baginda Rasul menjelaskan laisal faridah ba'da sholah illa tolabul ilmi. Tidak ada kewajiban setelah sholat kecuali menuntut ilmu. Sebegitu pentingnya menuntut ilmu sehingga Rasulullah Muhammad SAW memposisikan tolabul ilmu itu derajatnya kedua setelah sholat. Karena apa? Karena baginda Rasul sudah menjelaskan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunia, maka carilah ilmunya. Waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sebaliknya, barang siapa yang ingin sukses tentang akhirat, maka harus juga dituntut ilmunya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menghendaki sukses dunia dan akhirat, maka kedua-duanya harus menggunakan ilmu. Dalam bahasa lain dijelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya siapapun yang beramal tidak menggunakan ilmu, maka seluruh amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi kita sholat, kalau kita tidak pakai ilmu, sholat kita mardudah, ditolak. Kita puasa tidak pakai ilmu, mardudah. Kita haji tidak pakai ilmu, mardudah. Beramal yang bersangkutan dengan agama, dengan akhirat, kalau kita tidak menggunakan ilmu, maka jelas a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Maka sebegitu pentingnya untuk kita menuntut ilmu, sehingga baginda Rasul posisikan derajat tingkatan menuntut ilmu itu kedua setelah sholat. Hadirin yang saya hormati, yang Allah muliakan, kita di sore ini masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang yang termasuk salah satu rukun sholat. Bahwasanya kemarin kita itu masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun sholat. Kemarin kita sampai ke ruku, dan kemarin masih ada pertanyaan yang masih tergantung, belum terjawab, bahwasanya kita sudah memahami
bahwa membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat, sehingga tidak sah sholat kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemarin sudah dibahas tentang perbedaan dari 4 mazhab, kapan dan di mana seorang makmum membaca surat Al-Fatihah. Sudah dijelaskan bahwasanya menurut ulama ini dijelaskan kemarin. Dan pertanyaan yang kemarin belum disampaikan, jawabannya adalah mana yang lebih utama, kapan yang lebih utama makmum membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum yang meyakini ikut kepada Imam Asy-Syafi'i yang mewajibkan tidak untuk imam, tidak untuk makmum, tidak untuk yang sholat sendiri, bahwa hukumnya membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib. Maka membaca Al-Fatihah yang lebih utama bagi seorang makmum menurut ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i adalah al-muqaranah bil imam, berbarengan dengan imam. Kan kemarin menurut satu ulama membacanya Al-Fatihah makmum itu di mana imam sampai ke ujung ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana makmum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai, makmumnya nyambung Ar-Rahmanir-Rahim. Kemarin satu. Yang kedua, makmum itu membaca Al-Fatihah itu setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Setelah waladdallin amin, imam membaca surat yang lain, makmum membaca surat Al-Fatihah. Karena ulama ini beranggapan bahwa yang harus didengarkan oleh imam itu adalah surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ini yang lebih utama di antara paham-paham yang tadi. Jadi makmum itu yang lebih utama membaca surat Al-Fatihah al-muqaranah bil imam, bareng dengan imam. Ini afdolnya. Bagi siapa ini? Bagi makmum yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Adapun makmum yang bermadhab ke Imam Hanafi tidak ada baca surat Al-Fatihah. Yang bermadhab kepada Imam Malik dan Imam Hanbal, andaikan makmum imamnya suaranya keras, makmum mendengar bacaan imam, maka makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali di di sholat yang sir, duhur, asar, atau rokaat ketiga dan keempat, isya dan maghrib. Itu Pak Denny ya, bisa dipahami. Jadi sudah dijawab ya. Udah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya lama lagi PR-nya ya. 2 bulan baru dijawab lagi gitu ya. Ini pertanyaan Pak Denny yang sudah berbulan-bulan. Nah, jadi itu kalau kita bermadhab Asy-Syafi'i wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita madhabnya Imam Hanafi tidak ada surat Al-Fatihah, mau imam banter atau imam sir, makmum tidak diharuskan, diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kalau madhabnya kita Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal, kalau imamnya banter, suaranya keras, jahar, makmum mendengar dari mulai alhamdulillah sampai waladhdallin, maka makmum tidak ada baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya sir, duhur, asar, makmum wajib, atau rokaat ketiga dan keempat. Tuh sudah, kita kemarin ruku pun sudah
bacaan di dalam ruku kita sudah sampaikan, sebegitu banyaknya bacaan di dalam ruku. Tetapi yang masyhur bagi kita ada berapa paling? 3 paling ya. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Paling itu saja yang termasyhur di kita. Kita bacaan yang mana? Monggo kebiasaan kita baca yang mana. Semuanya ada coretannya, ada hadisnya. Terus bagaimana hukumnya membaca zikir di dalam ruku? Membaca subhanakallahumma dan seterusnya, membaca subhana rabbiyal azim, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya gimana? Wajib apa sunnah apa mubah? Menurut 3 madhab, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, menurut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya zikir di dalam ruku dan sujud hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sah sholatnya? Menurut 3 madhab ini sah, walaupun tidak membaca tasbih di dalam ruku dan sujud. Ruku setelah membungkuk diam, tidak membaca apa-apa. Menurut 3 madhab tadi sah sholatnya, karena zikir tasbih di dalam ruku dan sujud hukumnya sunnah. Tetapi kalau kita bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal meyakini tasbih di dalam ruku dan sujud hukumnya wajib. Maka kita kalau membungkuk tidak membaca subhana rabbiyal azim, tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka sholatnya tidak sah menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Setelah ruku apa? Bangkit dari ruku. Apa namanya? Pak Ucup, apa namanya? I'tidal. Bangkit dari ruku namanya i'tidal. I'tidal itu apa? Meluruskan tulang belakang setelah tadi membungkuk. Setelah membungkuk terus i'tidal, berdiri sampai lurus. Sampai lurus. Hatta tatma'inna qa'iman, sehingga lurus ajak tumaninah, berdiri seperti tadi kita berdiri sebelum ruku. Jadi kalau kita i'tidal hanya gini saja, sami Allah, belum berdiri ajak terus langsung sujud, maka apa kata Rasulullah? Ada ancamannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru yaumal qiyamah ila man la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang bangkit dari ruku, la yuqimu sulbahu, tidak meluruskan tulang belakangnya, baina ruku was sujud, di antara ruku dan sujud. Jadi i'tidal ada berapa? I'tidal ada berapa? Ada 2. Satu tahiyat akhir, tahiyat awal. I'tidal. Betul, jawabannya i'tidal ada 2. 1 setelah ruku, 2 setelah sujud. Dua-duanya namanya i'tidal ya. Cuman bedanya kalau duduk
setelah sujud disebutnya apa? Duduk di antara dua sujud. Kalau bahasanya ya sini la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat bagi orang yang sholat ketika i'tidal tidak meluruskan tulang belakangnya ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Bisa dibayangkan, bangkit dari ruku tidak i'tidal, tidak lurus tulang belakangnya, atau bangkit dari sujud tidak lurus tulang belakangnya. Bisa dibayangkan? Bisa. Berarti kalau bisa dibayangkan, bisa mempraktekkan. Bisa mempraktekkan Pak Usuk? Monggo. Bagaimana i'tidal yang seharusnya dan bagaimana i'tidal yang tidak boleh, yang Allah tidak akan memandang dengan pandangan yang rahmat. Monggo, ruku dulu. Kemarin sudah diajarkan tentang ruku, tangan seperti apa, ya, pundak, bokong dan kepala harus lurus. Nah, setelah itu i'tidal. Nah, jadi tulang geser sebelah sini, tulang ini harus lurus, tidak boleh seperti apa, baru gini ya, sami Allah, baru gini langsung sujud. Nanti di hari kiamat orang seperti ini walaupun sholatnya rajin, Allah tidak akan memandang dengan pandang rahmat. Artinya apa? Dibenci sama Gusti Allah. Atau dalam sujud sekarang, sujud terus duduk di antara dua sujud, i'tidal bahasa yang lain. Lurus seperti ini. Tulang ini harus lurus. Tidak boleh seperti apa? Baru gini, sujud dulu, sujud. Terus bangkit. Allah. Baru gini, terus sujud lagi. Ini seperti ini praktek sholat yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Sudah, duduk, terima kasih. Ibu bisa dipahami? Sujud tidak boleh seperti itu ya, ruku tidak boleh seperti itu. Kalau posisi kita itu sehat walafiat, kalau tulang belakang kita itu masih sehat, karena kan kalau sudah sepuh biasanya tulang belakangnya kan membungkuk ya, bongkok. Umpamanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan kelak akan tua ya. Kalau kita usianya panjang, insya Allah kita akan tua ya. Nanti kalau kita sudah sepuh, Allah berikan tulang belakangnya itu keropos, otomatis kan sudah nggak gagah lagi, sudah nggak keren lagi ya. Tidak akan gini lagi. Pak Denny sekarang gagah ya, kayak aktor Korea gitu kan, gagah gini. Tapi nanti kalau sudah keropos tulang belakangnya, kan jalan sudah mulai gini. Kalau sudah mulai gini kan sudah tidak ada yang memandang lagi ya. Sudah gini, siapa yang mau memandang ya? Sudah gini, ketika sholat kan gini sholatnya itu ya, Allahu Akbar, wis gini sholatnya itu, wis gini, terus gemeter gini. Ini yakin kita itu bakal seperti itu kalau kita sampai usaha ke sana. Setelah gitu terus ruku, Allahu Akbar, mungkin rukunya sempurna. Begitu balik sujud i'tidal, sami Allah samene. Mari gini, Allahu Akbar, terus sujud. Bagi orang yang seperti ini tetap Allah pandang dengan pandang yang rahmat. Karena apa? Ini berdirinya sudah tidak sempurna karena usia atau sudah punya penyakit etoporosis, encok ya, gitulah pokoknya penyakit itulah, porosis gitulah ya. Tapi kalau Pak Bambang masih sehat walafiat gini, terus praktek tadi seperti gini, maka itu praktek sholat yang kurang sempurna. Maka disinilah munculnya perbedaan tentang hadis gini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah.
Sedangkan ulama, sesepuh apapun guru kita, kiai kita, sesepuh apapun usianya, tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Tidak pernah. Sekarang Paku Banten ya, kiai yang temennya almarhum Kiai Haji Asim As'ari ya, usianya 148 tahun, di Banten masih ada sekarang ya. Tapi walaupun beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Beliau pun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Semua ustadz yang menyampaikan hadis itu, tidak ada seorang pun ustadz yang menyaksikan Rasulullah salat. Tidak ada yang usianya 2000 tahun. Tidak ada yang usianya 1500 tahun. Kalau ada sekarang ulama usianya 1500 tahun, baru kita percaya bagaimana prakteknya sholat Rasulullah. Berarti orang ini menyaksikan sholatnya Rasulullah. Kita itu hanya membaca hadis saja. Ini kata hadisnya itu sholat seperti ini. Rasul itu kalau sholat seperti ini, kalau ruku seperti ini, kalau i'tidal seperti ini. Nah, kita mungkin tidak bisa flash 100% seperti Rasulullah, tapi kita berusaha mirip dengan Rasulullah. Kalau pingin 100% tidak bisa Pak Ucup, tidak bisa. Lawang dari bacaan saja pun sudah berbeda ya. Padahal Rasul masih hidup. Makanya kan hadis itu terbagi 3. Satu, ada hadis apa? Bukan itu ya. Hadis itu terbagi 3. Satu, hadis apa Pak Darussalam? Bukan itu. Pada ayat satu, hadis apa yang diucapkan oleh Rasulullah, namanya hadis apa? Yang Rasul ucapkan seperti gini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu Fazuruha, lanjutan hadis itu, sekarang berziarahlah kalian. Yang diucapkan ini oleh Rasulullah itu namanya hadis apa? Hadis kauli. Ya, satu hadis apa? Kauli. 2, hadis itu yang Rasul tidak mengucapkan tapi Rasul mengerjakan. Namanya hadis apa? Rasul tidak mengucapkan, tidak memerintahkan, tidak melarang Rasul itu, tidak berucap, tapi Rasul mengerjakan. Nama hadisnya adalah hadis fi'li. Ada hadis kauli, ada hadis fi'li. Hadis kauli ucapan Rasulullah, hadis fi'li pekerjaan Rasulullah. Yang ketiga, hadis itu Rasul tidak mengerjakan, Rasul tidak mengucapkan, tapi Rasul mengesahkan. Disebut hadis apa? Lupa paling ya. Tidak mungkin kalau belum dijelaskan sama Pak Ustadz yang banyak. Sudah ini, cuman lupa. Rasul tidak mengucapkan, Rasul tidak mengerjakan, tapi Rasul mengesahkan. Namanya hadis apa? Hadis takriri. Hadis takriri. Contoh sholat apa? Sholat qobla maghrib. Ada riwayatnya gini, kunna nusolli qoblal maghrib. Kata para sahabat, kami biasa melaksanakan sholat qobla maghrib. Wa Rasulullah ro'ana, dan Rasulullah menyaksikan kelakuan kami. Gimana reaksi Rasulullah? Falam ya'murna walam yanhana.
Rasul tidak memerintahkan, Rasul tidak melarang. Namanya hadis takdiri. Jadi kalau kita melihat ada yang melaksanakan sholat qobla maghrib, kalau memang waktunya masih panjang, jangan dilarang. Waktunya masih panjang, kita menginformasikan, ayo sholat qobla maghrib, itu pun tidak boleh. Tidak boleh memerintahkan sholat qobla maghrib, tidak boleh melarang orang yang melaksanakan sholat qobla maghrib. Masuklah sunnah ini kepada sunnah ghair muakkad. 2 rakaat qobla maghrib namanya sholat sunnah ghair muakkad. Rasul tidak mengerjakan, Rasul tidak memerintahkan, tapi Rasul diam mensahkan pekerjaan para sahabat. Contoh lain apalagi yang sekarang akan kita bahas? Bacaan di dalam i'tidal. Bacaan di dalam i'tidal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu fir ruku summa yaqulu wa huwa qaimun rabbana lakal hamdu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apa bacaan i'tidal? Nah, ini beda sendiri. Perubahan gerakan di dalam sholat kan semuanya Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Tapi ketika kita bangkit dari ruku, namanya i'tidal, bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi apa? Tasmi. Apa bacaan tasmi itu? Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita pas nungging, kalau kita pas bangkit gini, yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Setelah ajeg berdiri, wa huwa qaimun, berdiri, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan di sini? Kita gini, Sami Allahu liman hamidah. Itu pas bungkuk langsung ajeg. Pas ajeg begini, apa yang dibaca? Di sini muncullah beberapa perbedaan yang diucapkan, yang dibaca, ya. Sesuai dengan di sini catatannya pun banyak hadisnya itu, ya. Yang diriwayatkan oleh Muslim, apa yang Rasul sabdakan atau Rasul ucapkan waktu berdiri? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Satu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'im ba'du. Terus ada panjangnya ke sana sampai la yang fau mingkal jad, ya, panjang, jarang berlaku di kita itu. Yang ketiga gini saja, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Rabbana walakal ham. Terus suatu ketika baginda Rasul sholat dengan para sahabat, di antara yang para sahabat ada yang baca gini, nyeleneh, beda dengan Rasulullah. Apa bacaannya? Begitu Sami Allahu liman hamidah, kata Rasulullah di belakangnya, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Rasul balik badan ke belakang, manil qail. Siapa yang tadi baca seperti itu? Fasakata kuluhum, diam semuanya, takut. Rasul nanya lagi, manil qail, siapa yang tadi baca hamdan thayyiban kasiron mubarakan fi?
Diam, nggak ada yang jawab. Dereg-deg semuanya, ketakutan. Terus Rasul bersabda, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat pahala orang yang tadi baca hamdan, thayyiban, kasiron, mubarakan fi. Maka berdirilah satu orang, anal qail, aku yang baca itu. Ini kan Rasul tidak mengajarkan pada ini ya. Rasul tidak mengajarkan hamdan, thayyiban, kasiran, mubarakan fi, tidak mengajarkan. Tapi sahabat ada yang baca itu. Maka sama Rasul dielem, dipuji, bahkan Rasul mengucapkan, aku melihat lebih dari 30 malaikat yatadabaruna, berlomba-lomba untuk mencatat pahala orang yang tadi membaca itu. Nah, intinya apa? Intinya ketika kita bangkit dari ruku, bacaannya berbeda-beda. Tapi bacalah doa itu mana saja. Karena apa? Barang siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaannya para malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min danbi, Allah akan maafkan seluruh dosanya yang telah lalu. Jadi gini ya, kalau kita berjamaah, kalau kita sholat sendiri kan gini, sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Satu. Atau gini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Tadi itu mil'u, yang sekarang mil'a. Atau yang ini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban, kasih hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Atau gini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kita bisa pakai yang mana? Pak Karim yang mana? Rabbana walakal ham, yang paling pendek dewe. Nggak apa-apa, sah sholatnya. Ibu yang mana? Yang paling pendek. Pada ayat Rabbana walakal ham. Pada ini. Ya. Pokoknya kalau kita sholat sendiri perpanjanglah, bacaannya perpanjanglah. Gitu. Kalau sholat sendiri baca sampai syai'im ba'du, sampai mingkal jadu, baca semuanya. Kalau kita jadi makmum, maka kita tidak disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau kita jadi makmum, kita tidak disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Contoh, imam gini, sami Allahu liman hamidah, itu siapa? Imam. Maka tugasnya makmum tinggal membaca Rabbana walakal ham. Jangan ikut kayak imam. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah. Itu tidak baik ya, tidak disunahkan. Membaca sami Allahu liman hamidah itu bagi imam, bagi yang sholat sendiri. Kalau bagi makmum, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum hanya membaca Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Lanjutannya monggo, mau syai'im ba'du, mau thayyiban mubarakan fi. Bisa dipahami? Jadi kalau sudah hafal gini, sebelah kanan kita bacanya ini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sebelah kirinya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Kita di tengah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Selesai sholat, gak ada apa-apa. Oh, paham. Kalau tidak paham, nanti setelah sholat itu omong-omongan, kok kamu bacanya gitu? Yang benar ini saya. Jadi yang ini saya yang benar. Gitu kan? Sekarang kita sudah paham ini. Ya. Jadi banyak doa di dalam i'tidal.
Kalau kita ingin sempurna, ya bacalah yang panjang. Oh, tadi pun sempurna, maksudnya doanya semakin panjang. Kalau sholat sendiri lebih baik. Tidak dibaca, sah nggak sholatnya? Contoh, makmum, imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya nggak baca apa-apa. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah nggak? Imamnya gini, sami Allahu liman hamidah, makmumnya meneng wae. Meneng wae. Kira-kira sholatnya sah nggak? Kalau menurut 3 madhab sah. Tapi kalau kita madhabnya Imam Ahmad bin Hambal tidak sah. Karena apa? Zikir di dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam duduk antara 2 sujud hukumnya wajib. Kalau menurut madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sah sholatnya, karena zikir, tasbih dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud hukumnya sunnah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Makanya inilah pentingnya kita mengetahui madhab. Kita itu siapa sih imam kita itu? Madhab kita itu siapa? Yang nanti akan mimpin kita di padang mahsyar itu siapa? Kalau Pak Karim ikutnya Imam Malik, ya Imam Malik iki nanti yang bertanggung jawab atas kebenaran sholatnya Pak Karim. Kalau Pak Ucup ikutnya madhab Asy-Syafi'i, ya kelak Imam Asy-Syafi'i yang akan mengantarkan praktek sholat kebenarannya Pak Ucup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana Pak Ustadz kalau ngambil semuanya madhab diambil-ambil? Kan semuanya madhab itu benar. Gimana kalau dicampur aduk? Wudunya Imam Malik, sholatnya Imam Ahmad, zikirnya Imam Abu Hanifah. Gimana kalau dicampur-campur gitu? Jawaban saya belum berani, gitu kan? Belum berani kalau saya mencampur aduk itu, ya. Kan semua mazhab benar, ya. Semua mazhab kan kita yakini benar pada ini, ya. Benar, diakui lah, diakui. Benar itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena 4 mazhab ini kan berucap, berkata, andaikan yang aku fatwakan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkanlah. Ini 4 ulama besar ini berkata seperti itu, ya. Jadi 4 mazhab itu betul semuanya. Tapi kalau bertanya sama saya, boleh nggak dicampur aduk? Wudunya wudu Imam Hanafi, batal wudunya Imam Maliki, praktek sholatnya Imam Syafi'i, zikirnya Imam Maliki. Gimana kalau seperti itu? Kan semua madhab itu benar. Maka jawabannya saya belum berani. Kalau mengucapkan boleh, nah, belum berani, ya, belum berani, ya. Tuh. Hah? Kalau jamaahnya berani pasti, ya. Jamaahnya berani. Wudunya wudu Imam Malik, ya. Wudunya Imam Syafi'i. Nanti batal wudunya Imam Malik, ya. Yang bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal. Kalau kita kan nyari madhabnya yang pingin yang enak, yang sedikit. Yang penting ada madhabnya aja gitu. Ada madhabnya kita ikutin. Inginnya yang enak, yang praktis, yang sedikit. Kalau yang rumit-rumit nanti dulu gitu. Tuh kan ya. Jadi i'tidal, di dalam i'tidal kesimpulannya, ketika sami Allahu liman hamidah, makmum boleh memilih 1 dari 4 bacaan. Ya, kesimpulannya 1, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu, walakal ham. Hadisnya Al-Bukhari nomor 795. Yang kedua boleh gini, Allahumma rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa.
lakal ham. Allahumma rabbana lakal ham. Hadisnya Imam Muslim nomor 404. Yang ketiga, kita boleh milih ini, Rabbana lakal ham. Tadi pakai Allahumma, ini enggak, Rabbana lakal ham. Hadisnya Al-Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 477. Yang keempat, boleh kita Rabbana walakal ham. Kita baca yang mana tadi? Di antara yang empat kita baca enggak? Nomor berapa yang kita baca? Allahumma rabbana walakal hamdu. Kita baca itu enggak? Enggak ya, enggak itu. Yang kedua, Allahumma rabbana lakal hamdu. Kita baca itu enggak? Enggak. Yang ketiga, Rabbana lakal ham. Kita baca itu enggak? Baca. Yang keempat, Rabbana walakal ham. Baca itu enggak? Kalau baca Rabbana lakal ham, hadisnya Imam Al-Bukhari nomor 723 atau Imam Muslim nomor 477. Ada hadisnya. Kalau yang membaca Rabbana walakal ham pakai walakal ham, itu Al-Bukhari nomor 689 dan Muslim nomor 411. Nanti bisa dicek hadisnya. Oh, sahih ini, lanjutkan. Oh, ini palsu, tinggalkan. Tapi insya Allah kalau sudah mudawinnya Al-Bukhari dan Muslim, hampir 85% hadisnya sahih. Maka disebutnya kan sahih Bukhari, sahih Muslim. Tambah satu lagi, belum ada. Selanjutnya setelah i'tidal, tadi kita bacaannya itu rukun sholat selanjutnya adalah sujud. Sujud. Di dalam sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, inilah posisi hamba sangat dekat dengan Robnya. Sehingga baginda Rasul menjelaskan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a fihi. Artinya sesungguhnya hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah doa di dalam sujud. Ini hadis anjuran bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang sholat sendiri. Kalau bagi imam kan ada aturannya, fal yuhaffif, ringankanlah. Maka imam boleh milih lah. Harusnya kan setiap sujud itu lama kan? Setiap sujud itu lama. Doanya perbanyak dalam sujud, Pak Wawan. Kalau kita jadi imam, ringkas saja. Ambillah yang terakhir lah. Sujud yang terakhir adalah mati titik. Tapi kalau kita sholat sendiri, setiap sujud harus lama. Harus perbanyak doa ketika sujud. Karena apa? Hamba dekat dengan Allah di dalam sholat, lebih dekat. Akrobu bahasanya, af'al tabdil. Nanti ketemu di ilmu nahu. Af'al tabdil, akrobu sama dengan akbaru, lebih gitu kan. Lebih dekat hamba dengan Robnya, wahwa sajidun, ketika dia sujud. Fa'aksirud du'a, maka kata Rasulullah, perbanyaklah doa di dalam sujud. Maka ada 3 doa yang Rasul anjurkan di sana. Satu doa apa Pak Denny? Kalau subhana rabbiyal a'la itu bukan doa, ikut tasbih, ikut memuji. Ketika sujud kan kita diperintahkan perbanyak doa. Ada 3 doa yang Rasul ajarkan. Satu, minta apa? Minta taubat sebelum meninggal. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Satu. Waktu sujud itu setelah tasbih, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus bacalah doa itu. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Satu. Yang kedua, minta apa? Apa? Minta apa?
minta ditetapkan hati dalam agama. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Dua. Yang ketiga, Pak Hengki. Pak Hengki kalau sujud suka minta apa pada Allah? Satu, minta taubat sebelum meninggal. Dua, minta ditetapkan hati di dalam agama. Satu lagi, tiga. Minta husnul khotimah. Minta husnul khotimah. Sujud. Ibu pernah minta doa itu? Waktu sujud. Sujud yang mana? Sujud terakhir. Semua sujud ya. Semua sujud. Semua sujud. Karena apa? Sesungguhnya hamba itu dekat dengan Allah pas lagi sujud. Mintalah doa. Imam kalau makmumnya ikhlas semua, biasa sholatnya panjang, lama, boleh setiap sujud gitu. Boleh. Tapi kalau dilihat makmumnya itu, wah, iki pinginnya sholatnya sholat patas iki, ekspres iki, pingin cepet, maka imamnya harus betul-betul memahami ya. Tapi jangan ditinggalkan doa itu, ambillah di sujud yang terakhir gitu. Kadang-kadang kan ada ustadz kalau sujud yang terakhirnya lama gitu kan ya, itu lagi minta doa itu. Kita jangan gini, siswa ini sujud iki puyeng kepala, ojo ngomong ngono kita itu ya, ojo ngerusulah ya. Salam-lamanya juga sujud ya. Salam-lamanya juga sujud. Malah bagus, semakin lama sujud, peredaran darah ke otak semakin normal. Karena apa? Rasulullah kan olahraganya dengan sholat. Dengan sholat yang benar, maka urat syaratnya pun semuanya benar. Peredaran darahnya pun ke jantung keluar semakin tepat. Sujud yang baik, duduk yang baik, itu kan olahraganya Rasulullah dalam sholat. Nah itu. Nah, sekarang yang kita akan bahas anggahota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Ada berapakah anggahota sujud yang wajib nempel ke tempat sujud? Ada berapa? Ini ada 7 ya. Ada 7. Pak Karim ada berapa anggota sujud? Kita kan sujud ya, harus hafal yang wajib nempel di tempat sujud. Ada berapa? Ada berapa? 7 ya. Kita hitung. 1, al-jabhatu, kening. Ini yang wajib. Ini wajib nempel. Maka gunanya kopiah ya, itu untuk menghalangi ono rambut yang ngelewes ke sini ya. Karena kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ada sehelai rambut yang ke sini terus kita sujud, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Maka gunanya kopiah itu untuk menyingkirkan rambut ke sini. Ya. Sebetulnya sholat nggak pakai kopiah sah nggak? Sah, gitu. Sah. Ini cuman untuk rambut ke sini. Ini harus terbuka jidatnya, jabah terbuka, nempel di tempat sujud. 1, 2, 3. Telapak tangan dua-duanya. 1, 2, 3. Jadi sujud itu tangannya tidak boleh ngene. Apalagi gini. Gini sujudnya ya. Karena ini becek jadi gini. Nah, tidak sah. Karena yang harus nempel itu ini telapak. Nah, gini. Tidak boleh gini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kedua lutut. 4, 5 kedua lutut. Terus 6, 7 butunul asabi'ir rijli.
daging jari-jari telapak kaki, dagingnya, dalamnya jari-jari telapak kaki. Tidak mungkin itu nempel kalau jarinya tidak nekuk. Berarti ujung jarinya harus nekuk supaya ininya nempel di tempat sujud. Bisa dipraktekkan? Siapa maju? Pak Ucup lagi. Sujud yang betul, menghadap sini biar kelihatan. Allahu Akbar. Set. Ini yang harus nempel ini, ya. Ini sehingga ini ujung-ujungnya itu harus menghadap kiblat. Berarti ini harus apa? Nekuk. Kalau sempurnanya semuanya. Tapi kalau tidak bisa semuanya, salah satunya ada yang nempel. Nah, ini harusnya seperti ini. Ini seperti ini. Ini rada gini. Ini kalau sudah dewasa, kalau sudah sepuh, belajar seperti ini mungkin susah, sakit kakinya. Makanya pembelajaran sholat Rasul sudah menginstruksikan 7 tahun dilatih sholat. Karena apa? Lekuk-lekuknya masih lemes, ya, masih lemes, ya. Nah, itu baru satu tentang bab sujud, anggota sujud. Tapi kita sudah habis waktunya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.